Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 24 FB, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Pada video ini, kami akan membahas 5 topik pembelajaran matematika jenjang SMA. Topik tersebut meliputi aljabar, trigonometri, kalkulus, geometri dan pengukuran, statistika dan probabilitas. Penasaran? Kita perkenalan dulu ya. Halo rekan pembelajar, banyak yang menganggap matematika itu sulit dan hanya sekedar rumus di atas kertas. Padahal matematika adalah alat paling canggih untuk memecahkan masalah nyata di sekitar kita. Misalnya, kalian baru saja belanja paket alat tulis bersama teman-teman dan kalian ingin tahu harga satuan barangnya. Tapi struknya hilang. Apakah kalian akan menyerah begitu saja? Tentu tidak, kan? Mari kita lihat bagaimana Mila, Huriah, dan Wita menggunakan sistem persamaan linier 3 variabel sebagai solusi cerdas untuk masalah ini. Selamat menyaksikan. Mari kita bedah satu persatu belanjaan Mila, Huriah, dan Wita. Mila membeli 2 buku tulis, 1 pulpen, dan 1 penggaris dengan total harga Rp15.000. Huriah membeli 1 buku tulis, 2 pulpen, dan 1 penggaris dengan total harga Rp13.000. Wita membeli 3 buku tulis, 2 pulpen, dan 1 penggaris dengan total harga Rp21.000. Agar lebih mudah dihitung, mari kita buat pemisalan. Kita misalkan harga 1 buku tulis sama dengan X, harga 1 pulpen sama dengan Y, harga 1 penggaris sama dengan Z. Maka daftar belanjaan tadi dapat kita ubah menjadi model matematika seperti ini. Nah, gabungan dari ketiga persamaan ini disebut sebagai sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV. Disebut sistem karena ketiga persamaan ini saling berkaitan untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Disebut linier karena semua variabelnya berpangkat 1 dan disebut 3 variabel karena kita punya 3 barang misterius yang ingin kita cari harganya. Langkah pertama, kita gunakan metode eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel dari 2 persamaan. Ambil persamaan 3 dan persamaan 1, lalu hilangkan salah satu variabelnya sehingga terbentuk persamaan baru yang lebih pendek. Kemudian, ambil lagi kedua persamaan yang lain, yaitu persamaan 3 dan persamaan 2. Lalu hilangkan 2 variabel sekaligus karena variabel Y dan variabel Z saling meniadakan secara bersamaan, sehingga kita dapatkan harga 1 buku tulis. Kemudian kita gunakan metode substitusi, yaitu memasukkan nilai yang didapat ke persamaan yang lebih sederhana. Setelah mengetahui harga 1 buku tulis, dari persamaan yang baru bisa kita tentukan harga 1 pulpen. Dan yang terakhir, dari persamaan 1 kita bisa tentukan harga 1 penggaris. Sehingga sekarang kita mengetahui bahwa harga 1 buku tulis adalah Rp4.000, harga 1 pulpen adalah Rp2.000, dan harga 1 penggaris adalah Rp5.000. Dengan demikian, misi rahasia di toko alat tulis selesai.
mau dipanjat pakai meteran, jelas bahaya. Mau ditebang dulu, malah merusak lingkungan. Duh, ribet banget kan? Lantas, bagaimana cara kita mengukur pohonnya? Tenang, matematika punya solusinya. Kita hanya butuh bantuan alat sederhana ini, namanya klinometer, untuk mengukur sudut elevasi. Dan satu lagi senjata rahasia kita, yakni trigonometri. Dengan segitiga imajiner ini, kita bisa menghitung tinggi pohon tanpa menyentuhnya sama sekali. Pada trigonometri ada rumus utama yang digunakan pada segitiga siku-siku, yakni sin yang rumusnya adalah depan dibagi miring, kemudian cos rumusnya samping dibagi miring, dan tan dengan rumusnya yakni depan dibagi samping. Yang diketahui adalah panjang sisi miring dan ingin mencari panjang sisi depan, atau sebaliknya, ini adalah panjang sisi miring dan ingin mencari panjang sisi samping, atau sebaliknya. Kemudian yang tan, jika yang diketahui adalah panjang sisi samping dan ingin mencari sisi depan atau sebaliknya. Nah, selanjutnya ada contoh soal seperti pada gambar ini. Nah, pada gambar sudah diketahui sisi sampingnya adalah 12 cm. Kemudian, sudut elevasinya adalah 30 derajat. Untuk tinggi mata pengamatnya adalah 1,5 meter. Karena yang diketahui adalah sisi sampingnya, maka kita menggunakan rumus tan 30 derajat. Rumusnya depan dibagi samping. Maka X sama dengan 12 dikali tan 30 derajat. Karena yang diketahui adalah samping, maka rumusnya kita balik. Kalau pembagian dibalik menjadi perkalian, maka X sama dengan 12 dikali tan 30 derajat. Maka hasil X adalah, hasil dari 12 dikali tan 30 adalah 6,92 meter. Jangan lupa, untuk tinggi pengamatnya yakni 1,5 meter, maka tinggi totalnya 6,92 ditambah 1,5, maka hasilnya adalah 8,42 meter. Nah, berikut adalah hasil dari penjumlahan, hasil dari perhitungan kita tadi. Ini adalah gambarnya di mana sisi sampingnya adalah 12 meter, sudut elevasinya 30 derajat, yang kita cari tadi depan hasilnya adalah 6,92 meter. Kemudian ditambah dengan tinggi mata 1,5 meter. Jadi hasil akhirnya 6,92 meter ditambah 1,5 meter, hasilnya adalah 8,42 meter. Nah, sangat mudah kan? Sekarang terbuktikan kalau trigonometri itu sangat aplikatif di kehidupan nyata, bukan cuma coret-coretan angka yang membosankan di atas kertas. Bagaimana cara kita mengetahui beberapa kecepatan pada kendaraan kita? Cara sangat gampang, yaitu mari kita melihat speedometer. Berapapun angka pada speedometer, kita percaya bahwa itu adalah kecepatan kita. Dari kita kadang ngebut, kadang juga kita pelan-pelan. Speedo tetap tahu berapa kecepatan kita di setiap saatnya. Untuk tahu bagaimana cara kerja speedometer, pertama kita harus tahu dulu kecepatan itu apa. Secara umum, kecepatan itu ada dua jenis, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan tan sesaat. Bayangkan kamu sedang mengendarai mobil atau kendaraan lainnya dari titik A ke titik B. Mula-mula kamu berjalan lambat, kemudian semakin cepat, kemudian kembali melambat ketika mendekati titik B, dan akhirnya berhenti di tempat titik B. Katakanlah itu semua adalah menjadi 10 detik dan jarak antara A ke titik B adalah 100 meter. Perjalanan itu kita bisa menggambarkan dengan bentuk kurva sebagai berikut.
delta T, singkatan dari time, dan sumbu vertikal atau sumbu Y mempresentasikan jarak yang telah ditempuh. Sebagai contoh, setelah 5 detik mobil telah menempuh jarak sekitar 50 meter. Kemudian setelah 6 detik ia telah menempuh jarak sekitar 70 meter, dan seterusnya. Dan umum dalam matematika untuk menamakan fungsi jarak terhadap waktu sebagai ST. Kalau kita perhatikan di awal-awal perjalanan kurvanya ini cenderung datar karena pada awal-awal kita masih pelan, kemudian semakin ke tengah kurvanya semakin cepat naik ke atas yang bersesuaian dengan semakin cepatnya mobil kita melaju. Dan di akhir perjalanan kurvanya kembali mendatar karena kita semakin melambat dan mobil terhenti. Nah, kecepatan rata-rata definisinya yaitu adalah besarnya perubahan jarak dan dibagi dengan besarnya perubahan waktu. Jadi untuk menghitung kecepatan rata-rata kita membutuhkan dua buah waktu dan dua jarak yang ditempuh yang diakibatkan oleh perubahan waktu tersebut. Sebagai contoh, kecepatan rata-rata mobil tadi dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 10 adalah sebesar S10 kurangi S0 dibagi 10 kurangi 0 sama dengan 100 kurangi 0 sama dengan 10 sama dengan 10 meter per detik. Ini berarti kalau mobil tadi bergerak secara konstan dengan kecepatan 10 meter atau detik per detik, maka ia akan juga sampai ke titik B yang berjarak 100 meter dalam waktu tepat 10 detik. Tetapi bukankah speedometer itu tidak selalu menunjukkan angka 10 meter per detik? Bukankah dia selalu berubah-ubah mengikuti kecepatan mobil kita setiap saatnya? Lantas apa yang sebenarnya dihitung oleh si speedometer tersebut? Yang pasti bukanlah kecepatan rata-rata seperti tadi, iya kan? Yang sebenarnya dihitung oleh speedometer tersebut adalah yang kita namakan dengan kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kecepatan suatu objek pada setiap saatnya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan instantaneous rate of change. Tetapi ini adalah sebuah paradoks karena sebenarnya kita nggak mungkin bisa menghitung kecepatan sesaat yang sesungguhnya baik di dunia nyata, karena itu sama saja kayak kita memfoto sebuah mobil atau kita screenshot kemudian kita bertanya berapa kecepatan mobil ini berdasarkan foto ini. Kita nggak mungkin bisa tahu beberapa kecepatan tanpa adanya perubahan jarak, perubahan waktu. Jadi di dunia nyata ini nggak ada istilah kecepatan sesaat, yang ada hanyalah kecepatan rata-rata. Dan sebenarnya yang dihitung oleh speedometer bukanlah kecepatan sesaat, melainkan adalah kecepatan rata-rata dalam selang waktu yang sangat dekat. Misalnya saat T sama dengan 5, speedometer tidak menghitung kecepatan sesaat yang sesungguhnya dari mobil ini pada saat T benar-benar sama dengan 5. Karena itu memang mustahil dilakukan. Yang sebenarnya dilakukan oleh speedometer adalah menghitung kecepatan rata-rata pada mobil ini dalam selang waktu yang dekat, seperti misalnya dari T sama dengan 5 sampai ke T sama dengan 5,01. 5 0,01 sama dengan 22,02 meter per detik. Dengan kata lain, ia menunggu mobil ini bergerak selama 0,01 detik. Kemudian melihat berapa jarak yang ditempuh oleh mobil ini dalam selang waktu tersebut dan kemudian membaginya dengan 0,01 sehingga kita didapatkan kecepatan rata-rata dalam waktu 0,01 detik. Dan hal ini dilakukan terus-menerus sampai mobil kita berhenti. Dengan cara ini speedometer akan mampu menunjukkan angka-angka mendekati kecepatan saat kita yang sesungguhnya di setiap saatnya. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwasannya speedometer tidak benar-benar menghitung kecepatan saat yang sesungguhnya. Karena itu memang tidak mungkin dilakukan di dunia nyata, tetapi di dunia matematika murni, atau bisa kita katakan di dunia alam pikiran, kita bisa mendefinisikan kecepatan sesaat lebih akurat, yaitu dengan menggunakan konsep mengambil sebuah selang waktu yang dekat. Yang akan kita lakukan sekarang adalah bertanya, apa yang terjadi seandainya selang waktu itu semakin mengecil dan mengecil mendekati 0. Dengan kata lain, kita bertanya apa nilai yang dituju oleh hasil pembagian ini. Seandainya nilai delta T nya itu menuju 0, bukankah ini lebih akurat ketimbang benar-benar mengambil selang waktu sebesar katakanlah 0,01?
Dan faktanya ini adalah definisi matematis dari kecepatan sesaat yang sesungguhnya. Jadi berpatokan pada hal ini, maka speedometer yang bagus adalah speedometer yang mampu menghitung kecepatan rata-rata dengan selang waktu yang sedekat mungkin. Semakin dekat selang waktu yang mampu dihitung oleh suatu speedometer, maka semakin akuratlah speedometer itu. Kemudian kamu mungkin menyadari bahwa definisi kecepatan sesaat sama persis dengan definisi turunan, atau nama lainnya adalah derivatif. Untuk memantapkan pemahaman kita, mari kita lihat sebuah contoh. Misalkan dalam suatu selang waktu sebuah kendaraan bergerak dalam perjalanan membentuk kurva ST sama dengan T kuadrat 3. Artinya dia semakin bertambah kencang di setiap saatnya. Berapakah kecepatan kendaraan itu pada saat T sama dengan 5? Maka jawabannya adalah dua versi dunia matematika murni dan versi dunia nyata atau versi speedometer. Pada versi dunia matematika murni, yang kita lakukan adalah mengambil sembarang T lain yang bukan 5. Kemudian kita bertanya, apa nilai yang dituju oleh besarnya perubahan jarak dibagi dengan besarnya perubahan waktu. Seandainya besarnya perubahan waktu menuju 0, sehingga karena nilai yang dituju adalah 75, maka kita katakanlah kecepatan saat kendaraan ini pada saat T sama dengan 5 adalah sebesar 75 meter per detik. Sedangkan pada versi dunia nyata, yang mungkin dilakukan oleh speedometer adalah menunggu mobil itu bergerak 0,01 detik ke depan, kemudian melihat berapa perubahan jarak yang dihasilkan, kemudian membagikannya dengan besarnya perubahan waktu tadi, yaitu 0,01, sehingga angka yang akan ditunjukkan oleh speedometer adalah sekitar 75.151 meter per detik. Perhatikan bahwa selisih antara keduanya sangat-sangat kecil, yaitu selisih sama dengan 0,1501 meter per detik, bahkan enggak sampai 0,2 meter per detik, hingga dapat kita abaikan. Dari fungsi kecepatan saatnya, artinya kita pasangkan setiap titik waktu dengan kecepatan mobilnya pada saat waktu itu, maka kita akan dapat gambar seperti berikut. Perhatikan bahwa kedua gambar ini sangat-sangat mirip, hampir nggak kelihatan bedanya. Kesimpulannya yaitu salah satu penerapan konsep turunan derivatif yang paling penting di dunia nyata adalah untuk menghitung besarnya kecepatan saat dari suatu objek yang bergerak. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa benar-benar menghitung kecepatan saat yang sesungguhnya di dunia nyata. Jika sebelumnya kita sudah membedah konsep kalkulus, sekarang kita akan melangkah ke materi keempat, yaitu geometri dan pengukuran. Jika kalkulus banyak menganalisis perubahan, maka geometri berfokus pada sifat, posisi, dan dimensi objek, sedangkan pengukuran menjadi alat untuk menguantifikasi dimensi tersebut secara numerik menggunakan satuan standar. Di sini ada sebuah soal, yaitu 4 orang siswa berniat memasang spanduk selamat datang berukuran 2 meter x 1 meter di plafon tengah sebuah aula. Aula tersebut dapat dimodelkan sebagai balok dengan spesifikasi tinggi 5 meter, panjang 10 meter, dan lebar 12 meter.
Rencananya, spanduk akan dipasang sedikit menggantung dengan jarak 20 cm tegak lurus ke bawah dari plafon. Pemasangan dilakukan dengan menarik tali pojok atas, kanan, dan kiri spanduk secara diagonal menuju titik-titik sudut plafon yang sesuai. Bagaimanakah model matematika dan penyelesaian untuk menentukan panjang tali kanan dan kiri yang pas agar posisi spanduk tersebut presisi di tengah? Tadi kan dimisalkan aula itu sebuah balok. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti ini ya. Dan diketahui panjang balok atau aulanya itu 10 meter, lebarnya 12 meter, tingginya 5 meter. Dan untuk spanduknya panjangnya 2 meter, tingginya 1 meter. Dan untuk panjang balok di sini kita misalkan sebagai sumbu X, yaitu X sama dengan 10. Dan untuk lebar baloknya kita misalkan sebagai sumbu Y, yaitu Y sama dengan 12. Dan untuk tinggi baloknya kita misalkan sebagai sumbu Z, yaitu Z sama dengan 5. Dengan titik potong sumbu di sini 0,0,0. Yang pertama, kita perlu mencari koordinat titik pusat plafonnya. Karena plafon berada di intensitas tertinggi ruangan, maka koordinat tingginya tetap sebesar T. Kita hanya perlu mencari titik tengah dari dimensi panjang dan lebar plafon tersebut, sehingga rumusnya menjadi P sama dengan P per 2, L per 2, T. Perlu diketahui P dan L di sini itu untuk baloknya ya, bukan spanduk. Jadi P-nya tadi sama dengan 10 meter, lebarnya 12 meter, dan T-nya 5. Di sini diperoleh hasil 10 per 2 itu 5, 12 per 2 atau bagi ya, 12 dibagi 2 itu 6, dan 5-nya tetap. Jadi untuk titik pusat plafonnya, sumbu X-nya 5, sumbu Y-nya 6, dan sumbu Z-nya 5. Kita bisa lihat pada gambar seperti ini. Kita tandai dengan bintang seperti ini untuk titik pusat plafonnya. Selanjutnya, kita tentukan koordinat untuk ujung kiri dan kanan spanduk di plafon agar posisi spanduk sepanjang 2 meter tadi berada di tengah secara simetris. Agar berada tepat di tengah titik pusat 5, 6, 5 ini, maka panjang spanduk harus dibagi 2 secara adil ke arah kiri dan kanan. Jadi untuk koordinat ujung kiri dan kanan spanduknya kita sebut saja sebagai J di sini. J sama dengan panjang spanduknya tadi 2 meter. Kita tulis 2 dibagi dengan 2, dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, ketemu nih koordinat untuk ujung kiri dan kanan spanduknya, yaitu 1 meter. Karena spanduk dipasang sejajar sumbu X dan kita mau menurunkan spanduknya agar menggantung sedikit sejauh 20 cm atau 0,2 meter dari plafon, maka variabel yang berubah sekarang ada 2 teman-teman, yaitu nilai pada sumbu X dan sumbu Z. Mari kita tentukan titik koordinat baru untuk kedua ujung spanduk kita, yaitu S1 untuk ujung kiri dan S2 untuk ujung kanan. Yang pertama untuk ujung kiri atau S1. Karena posisinya bergeser 1 meter ke kiri dari pusat sumbu X, nilainya menjadi 5 dikurangi 1. 1 ini tadi dari koordinat ujung kiri dan kanan spanduk yang tadi sudah dijelaskan, yaitu yang ini ya. Sumbu Y-nya tetap di angka 6, dan karena posisi spanduknya diturunkan sejauh 20 cm, maka sumbu Z-nya menjadi 5 dikurangi 0,2, yang mana 0,2 ini sama artinya dengan 20 cm ya. Diperoleh hasil 5 dikurangi 1, 4 untuk sumbu X-nya, dan sumbu Y-nya 6, untuk sumbu Z-nya 4,8. Kita bisa lihat pada gambar, nah yang panah kuning ini, seperti itu ya. Lalu untuk ujung kanan atau S2, caranya mirip banget. Karena posisinya bergeser 1 meter ke kanan dari pusat sumbu X, nilainya kita tambah menjadi 5 ditambah 1. Yang tadinya dikurangi, karena bergeser 1 meter ke kanan dari pusat sumbu X, maka ditambah dengan 1 meter tadi. Sumbu Y-nya juga tetap di angka 6. Dan ingat, karena kita pengen spanduknya tetap mendatar lurus dan sejajar lantai, posisi sumbu Z-nya juga harus sama-sama kita kurangi 0,2,
yaitu 5 dikurangi 0,2, maka didapatkanlah koordinat ujung kanan atas, yaitu X-nya 6, Y-nya 6, Z-nya 4,8. Bisa kita lihat pada gambar. Nah, ini yang panah kuning seperti yang sebelumnya. Langkah berikutnya, untuk menghitung panjang tali diagonal, kita harus mencari selisih jarak atau delta pada masing-masing sumbu koordinat ruang kita. Nah, di sini kita ada 3 perhitungan selisih. Yang pertama, selisih sumbu X atau delta X diukur mundur dari posisi ujung spanduk di titik 4 menuju pangkal dinding aula di titik 0. Jadi, 4 dikurangi 0 sama dengan 4 meter. Mungkin ada yang penasaran nih, Kak, kan ujung spanduk ada 2, yang X-nya tadi kan yang di kiri sama dengan 4 X-nya, dan yang di kanan X-nya sama dengan 6. Kenapa di rumus kita cuma pakai angka 4? Jawabannya, karena posisi spanduk kita ini tepat berada di tengah-tengah aula secara simetris. Saat kita menghitung tali sebelah kiri, kita mencari selisih dari pojok dinding kiri di titik 0 ke ujung spanduk di titik 4. Hasilnya adalah 4 meter, jadi dari sebelah sini ke sebelah sini. Kalau kita menghitung tali sebelah kanan, kita mencari selisih dari pojok dinding kanan di titik 10 mundur ke ujung spanduk di titik 6. Jadi dari sini ke arah sini, ke titik 6 ini. Hasilnya 10 dikurangi 6 ternyata sama-sama 4 meter. Karena sifatnya yang simetris dan jaraknya sama, perhitungannya diwakili oleh angka 4 agar rumusnya lebih ringkas dan efisien. Jadi paham ya, kenapa di sini hanya menggunakan angka 4 saja. Yang kedua, selisih sumbu Y atau delta Y kita ukur dari posisi kedalaman spanduk di titik 6 mundur ke titik 0. Maka dihasilkan 6 dikurangi 0 sama dengan 6 meter. Untuk selisih sumbu Y atau delta Y, kita melihatnya sebagai kedalaman ruangan, teman-teman. Posisi spanduk kita kan berada di tengah-tengah kedalaman aula, yaitu di titik 6. Di titik 6 yang di sini ya, di sini dan di sini. Ketika kita sebut mundur ke titik 0, artinya kita mengukur jarak dari posisi spanduk ini lurus ke arah belakang mengikuti garis merah sampai mentok di dinding belakang ruangan, yaitu di titik 0. Jadi di sini. Maka dari itu, selisihnya kita dapatkan 6 dikurangi 0 yang hasilnya adalah 6 meter. Dan yang ketiga, selisih sumbu Z atau delta Z. Karena tadi kita ingin menurunkan spanduk sejauh 20 cm dari plafon, maka kita hitung selisih ketinggiannya, yaitu 5 dikurangi 4,8. Yang mana hasilnya adalah 0,2 meter. Nah, di sini perlu diketahui kenapa di sini ditulis 5 dikurangi 4,8 dan bukan langsung 5 dikurangi 0,2. Alasannya yaitu karena aturan baku dalam mencari selisih jarak antar koordinat. Dalam matematika ruang, rumus untuk mencari selisih atau jarak antara dua titik koordinat selalu menggunakan prinsip koordinat titik awal dikurangi dengan koordinat titik akhir. Jika dilihat data koordinat sumbu Z yang kita punya, koordinat awalnya tadi kan 5. Koordinat akhir setelah spanduk turun itu adalah 4,8. Maka secara hukum rumus penulisannya wajib memasukkan nilai koordinat akhirnya, yaitu 4,8. Itulah sebabnya kenapa di sini ditulis 5 dikurangi 4,8, yang mana hasilnya adalah 0,2 meter. Yang mana nilai ini tepat sama dengan jarak gantung yang kita mau, yaitu 20 cm. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus Pythagoras 3 dimensi ketiga selisih sumbu yang sudah kita peroleh untuk mencari panjang tali, yaitu T diagonal sama dengan akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat ditambah delta Z kuadrat. Yang mana delta X tadi yaitu 4, maka 4 pangkat 2 ditambah delta Y-nya 6, jadi 6 pangkat 2 ditambah delta Z-nya 0,2, jadi 0,2 pangkat 2. Yang mana 4 pangkat 2 itu hasilnya 16, 6 pangkat 2 itu hasilnya 36, dan 0,2 pangkat 2 itu hasilnya 0,04. Setelah kita hitung penjumlahan dari akar 16 ditambah 36 ditambah 0,04, hasilnya akar 52,04. Akar dari 52,04
itu hasilnya adalah 7,214. Jadi, masing-masing tali yang kita butuhkan untuk kedua pojok kanan kiri atas dari spanduknya yaitu 7,214 meter. Atau bisa kita simpulkan menjadi 7,5 meter untuk simpulnya ya teman-teman. Dan final looknya kira-kira seperti ini. Dengan titik pusat plafonnya X-nya 5, Y-nya 6, Z-nya 5. Dan untuk titik koordinat untuk kedua ujung spanduknya, yang pertama yaitu S1, yang ujung kiri dengan X-nya 4, Y-nya 6, dan Z-nya 4,8. Yang kedua yaitu yang sebelah kanan, atau S2-nya, X-nya 6, Y-nya 6, dan Z-nya 4,8 dengan tali yang dibutuhkan sekitar 7,214 meter. atau bisa kita bulatkan menjadi 7,5 meter untuk simpulnya ya teman-teman. Dari materi geometri dimensi 3 yang sudah dibahas, kita jadi tahu bahwa teori yang kita pelajari di kelas dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Pernah nggak sih kalian lagi di kafe, tiba-tiba ada promo undian yang menarik? Nah, kejadian itu sedang dialami teman kita, Bagas. Kafe tersebut sedang mengadakan promo mystery drop. Di dalam kotak undian terdapat total 10 bola dengan rincian 5 bola merah untuk diskon 10%, 3 bola biru untuk diskon 20%, dan 2 bola kuning untuk gratis minuman. Bagas hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk mengambil bola. Dia sangat berharap bisa mendapatkan diskon 10% atau minuman gratis. Pertanyaannya, berapa besar peluang Bagas untuk mendapatkan salah satu dari kedua hadiah tersebut? Mari kita bantu Bagas menghitungnya menggunakan konsep peluang kejadian majemuk saling lepas. Untuk membantu Bagas menghitung peluang kejadian terambilnya salah satu promo di kafe tersebut, langkah pertama, kita tentukan ruang sampel. Ruang sampel berisi seluruh kejadian yang mungkin terjadi, disimbolkan dengan NS. Nah, dalam kotak undian terdapat 5 bola merah untuk diskon 10%, 3 bola biru untuk diskon 20%, dan 2 bola kuning untuk minuman gratis. Sehingga total kejadian yang mungkin terjadi ada 10. Dari semua kejadian tersebut, Bagas ingin sekali mendapatkan diskon 10% atau minuman gratis dalam satu kali pengambilan bola. Artinya, di sini ada 2 kejadian. Yang pertama, kejadian A, yaitu terambilnya bola merah, dan kejadian B, yaitu terambilnya bola kuning. Jika digambar dengan diagram Venn, maka 2 kejadian tersebut dikatakan saling lepas, karena tidak ada satupun bola yang berwarna merah sekaligus berwarna kuning. Sehingga 2 kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Karena kita sudah tahu kejadian ini saling lepas, maka untuk menghitung peluang kejadian A atau kejadian B, kita gunakan operasi penjumlahan. Rumusnya adalah peluang kejadian A gabungan kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Sebelum kita jumlahkan, kita cari dulu peluang masing-masing kejadian menggunakan rumus dasar peluang, yaitu peluang sama dengan N dibagi NS, di mana N adalah jumlah anggota kejadian, dan NS adalah total seluruh ruang sampel. Pertama, kita cari PA, yaitu peluang Bagas mendapatkan bola merah atau diskon 10%. Karena jumlah bola merah ada 5 dari total 10 bola, maka PA sama dengan 5/10. Kedua, kita cari PB, yaitu peluang Bagas mendapatkan bola kuning atau minuman gratis. Karena jumlah bola kuning ada 2 dari total 10 bola, maka PB sama dengan 2/10. Kemudian kita masukkan kedua nilai tadi ke dalam rumus peluang kejadian majemuk saling lepas.
Kita jumlahkan peluang mendapat bola merah dengan peluang mendapat bola kuning, sehingga hasilnya adalah 7/10 atau 70% jika diubah dalam bentuk persen. Jadi, Bagas memiliki peluang yang cukup besar, yaitu sebanyak 70% untuk bisa mendapatkan salah satu promo yang dia inginkan di kafe tersebut. Itulah 5 pembahasan aplikatif matematika SMA dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.